Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ilmu kalam ataupun di dalam ilmu-ilmu Islam, dalil itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya dalil akli dan ada yang namanya dalil nakli. Banyak sekali orang itu mengatakan bahwasanya dalil nakli adalah Quran wa sunnah atau apa namanya hadis atau apa. Bukan itu. Akan tetapi yang namanya dalil nakli adalah dalil yang salah satu mukodimahnya adalah nakal. Walaupun ada 10 mukodimah, satu saja mukodimahnya nakli, dia dikatakan dalil nakli. Tapi yang namanya dalil akli adalah dalil yang semua mukodimahnya akli. Semua akal, tak ada dalil nakli. Karena itu tak ada satu dalil pun, dalil murni, dalil nakli tak ada. Walaupun untuk kitab wa sunnah tak ada. Karena kitab wa sunnah tak mungkin bisa benar kecuali dengan akal. Tahu dari mana ini kitab? Dari Allah. Ya katanya Allah seperti itu. Ya, saya itu tanya, tahu dari mana ini? Saya tak percaya adanya Allah. Tahu dari mana ini? Kalamnya Allah. Ya katanya Nabi Muhammad utusan Allah. Loh, saya tak percaya Allah kok. Awak cakap Nabi Muhammad utusan Allah. Awak buktikan dulu Allah itu ada. Kemudian baru awak cakap Nabi Muhammad itu utusan Allah, kan seperti itu. Dan membuktikan Allah itu ada tak bisa dengan Quran atau Sunnah. Harus karena Quran dan Sunnah. Kalau Anda membuktikan Allah dari Quran wa Sunnah, ditanya, kenapa kok Quran wa Sunnah ini bukti? Karena ini cakapnya Allah. Loh, saya itu tanya kok Allah itu ada apa tak? Kok awak cakap ini cakapnya Allah, ini firmannya Allah. Ada sebuah musadarah alal matlub. Karena itu tak ada dalil nakli yang murni. Yang ada dalil akli yang murni. Pasti di semua dalil nakli ada satu mukodimah yang akli. Tapi tak semua, bahkan semua dalil akli, yang namanya dalil akli tak ada satu pun mukodimah dari dalil akli yang nakli. Kalau ada satu mukodimah saja bukan dalil akli, tapi namanya dalil nakli. Dan tidak ada pertentangan sama sekali antara dalil akli dan dalil nakli. Tak ada pertentangan sama sekali. Kalau ini bertentangan, pasti ditakwil. Yang ditakwil dalil naklinya ditakwil. Kalau Anda belajar ilmu usul fikih, ya juzu takhsisul kitab wa sunnah bil akal. Ya juz. Karena tak boleh ada pertentangan. Karena kalau ada pertentangan nakal dengan akal, maka nakal akan menyalahkan akal. Ketika nakal menyalahkan akal, akal menjadi salah, otomatis nakal juga salah. Karena kenapa? Akal adalah aslinya nakal. Tanpa adanya akal, nakal tak bisa menjadi hujah. Seperti nakal ini adalah kitab wa sunnah. Tanpa adanya akal, kitab wa sunnah tak bisa jadi kitab wa sunnah. Karena kenapa? Yang namanya kitab wa sunnah adalah cakapnya Allah dan cakapnya Rasul Muhammad SAW. Tidak mungkin Allah bercakap, berfirman, kecuali sudah dibuktikan dengan akal bahwasanya Allah itu ada. Kalau pembuktian Allah itu ada dengan akal dan akal disalahkan, kita tak bisa membuktikan Allah itu ada. Kalau kita tak bisa membuktikan Allah itu ada, tak ada Quran dan Sunnah. Karena itu al-asal huwal akal, wan nakal huwal farq. Tak ada pertentangan antara al-akal wan nakal abadan. Kalau ada pertentangan, ditakwil. Itu alif ba taknya ilmu usul. Alif ba taknya ilmu usul. Kalau ada akal dan nakal bertentangan, akalnya ditakwil. Tak bisa. Karena kalau tak ditakwil, kita menyalahkan akal, membenarkan nakal, otomatis nakal juga salah. Karena akal adalah asal dari nakal. Kalau asalnya salah, faradnya juga salah. Wallahu a'lam. Itulah sedikit perbedaan antara dalil nakli dan dalil akli, dan tidak adanya pertentangan antara akal dan nakal. Fal akal yakhdumun nakal. Akal menjelaskan nakal, dipakai untuk menjelaskan nakal. Bukan maknanya al-akal, an-nakal yukhotti'un akal. Itu mazhabnya Wahabi. Tak ada seperti itu. Tak ada kita membuang akal hanya dengan nakal. Tak ada sama sekali. Mazhab ahli sunnah, dua-duanya hujah. Ketika dua-duanya hujah,
Ketika dua-duanya dalil, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua ini dalil. Ketika dua ini dalil, tak mungkin bertentangan karena membatalkan salah satu akan berbahaya untuk yang lainnya. Wallahu subhanahu wa